Nah, buat kalian yang baru di channel aku, selamat datang. Perkenalkan, nama aku Anggela Putri. Di channel aku ini aku membahas berbagai macam kasus yang bisa menghibur dan juga bisa mengisi waktu luang kalian. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Check it out. Nah guys, banyak di antara kalian yang request aku untuk ngebahas persidangan antara Johnny Depp dan juga si Amber Heard ya. Jadi Johnny Depp dan Amber Heard ini adalah artis dan juga aktor yang terkenal banget di Hollywood. Dan banyak banget pembahasan mengenai Johnny Depp dan Amber Heard ini. Dan kayaknya aku bakal bikin beberapa part gitu untuk ngebahas tentang persidangan mereka guys. Karena really banyak banget penemuan hal-hal yang mengejutkan dan juga menarik banget untuk kita bahas. Oke, let's begin the story. Sebelum aku bahas lebih jauh tentang persidangan mereka, Anggi bakal jelasin sedikit nih tentang latar belakang atau backgroundnya si Johnny Depp dan juga Amber Heard ini guys. Jadi Johnny Depp bertemu dengan Amber Heard itu pertama kali di lokasi syuting pada tahun 2009 dalam film yang berjudul Rhyme Diary. Dan di film itu mereka tuh kayak pasangan yang romantis gitu. Dan dalam persidangan akhir-akhir ini nih, si Johnny Depp nih menjelaskan bahwa pertama kali dia merasakan suka kepada Amber itu ketika dia beradegan berciuman gitu loh di film itu. Dan pada saat adegan si Amber Heard ini lagi mandi gitu loh guys. Jadi so sweet banget ya. Jadi si Johnny ini bilang dia ngerasain sesuatu hal yang berbeda gitulah. Kayak ya getar-getar cinta gitu loh guys setelah dia beradegan itu. Ya seharusnya pada saat itu sih si Johnny Depp ini gak boleh ya dia ngerasain perasaan itu. Harusnya dia profesional. Karena juga pada saat itu Johnny Depp ini sudah berpacaran dengan Vanessa. Dan dia sudah memiliki 2 anak gitu loh dari Vanessa. Walaupun mereka tuh gak terikat pernikahan guys. Nah kita lanjut nih di tahun 2011. Jadi di tahun 2011 mereka tuh bertemu kembali untuk mempromosikan film Rhyme Diary tersebut. Dan kelihatannya mereka itu lama-kelamaan saling suka gitu loh. Akhirnya di tahun depannya mereka itu memutuskan untuk putus dari pasangan masing-masing. Jadi Johnny Depp itu putus dari Vanessa dan Amber Heard itu putus dari ceweknya. Jadi ya guys, jadi si Amber Heard ini adalah biseksual. Dia itu suka cewek, suka cowok juga. Dan pada saat itu tuh dia punya pacar cewek yang akhirnya dia mutusin untuk ya udahlah dia udahan aja sama pacar ceweknya. Mungkin maksudnya dia mau tobat, mau jadian sama si Johnny Depp ini guys. Dan pacar ceweknya pada saat itu bernama Tasya ya. Jadi si Tasya ini selama dia berpacaran dengan Amber Heard ini, dia memang pernah melaporkan si Amber Heard ini kepada pihak kepolisian atas tindak kekerasan yang dilakukan Amber Heard kepada si Tasya ini guys ya. Jadi sampai di sini kita tahu ya kalau si Amber Heard ini memang suka main kasar dan suka main tangan gitu guys. Nah lanjut nih, lanjut di 3 Februari 2015 Johnny dan Amber itu akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan mereka tuh menikah di private island milik Johnny Depp. Ya kalian tahu ya Johnny Depp memang terkenal memiliki private island, dia kaya banget guys. Sayangnya setelah beberapa bulan mereka menikah itu ada desas-desus yang beredar bahwa mereka itu bercerai. Dan ternyata Amber Heard ini memang menggugat cerai si Johnny Depp ini guys. Karena dia ngerasa Johnny Depp itu kasar. Dan juga dalam kesaksiannya si Amber ini dia mengatakan bahwa 2 hari sebelum dia menggugat cerai, Johnny Depp ini sempat melempar wajahnya dengan handphone gitu loh guys. Tapi Johnny Depp itu menyangkal semua apa yang dituduhkan oleh si Amber Heard ini. Dan dia mengaku nggak pernah main tangan kepada Amber Heard. Bahkan Amber Heard ini sempat nunjukin gitu loh wajahnya yang memar gitu, kayak lebam gitu, katanya sih akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Johnny Depp guys. Tuntutan dari Amber Heard ini sangat kuat banget ya guys ya. Sehingga di keputusan persidangan pada waktu itu Johnny Depp itu harus membayar Amber sebesar 99 miliar rupiah ditambah uang bulanan itu sebesar 750 juta. Dan kalau di total-total nih guys ya, jadi yang diberikan oleh Johnny Depp kepada si Amber Heard ini sekitar 199 miliar rupiah guys. Banyak banget ya. Dan banyak masyarakat juga tapi yang menilai bahwa si Amber ini hanya ingin uangnya Johnny Depp aja gitu loh. Makanya dia setelah menikah itu nggak beberapa lama dia minta cerai guys. Namun dalam wawancara di sebuah stasiun TV, si Amber Heard ini membantah hal tersebut. Karena dia tuh membagi uang pemberian dari Johnny Depp tersebut ke 2 lembaga yang berbeda. Jadi yang satunya itu ke rumah sakit anak di Los Angeles. Dan yang kedua itu ke lembaga ACLU, yaitu American Civil Liberties Union of Oregon guys. Di tahun berikutnya Amber Heard ini mempublish sebuah artikel nih guys di surat kabar Washington Post Amerika. Dia menceritakan bahwa sharing tentang pengalamannya tuh mengalami kekerasan seksual dan juga gimana hal tersebut harus stop atau berhenti. Dia juga menulis sebuah quote nih guys. Jadi quote-nya tuh kayak gini. Seperti banyaknya perempuan, saya sudah dilecehkan dan juga secara seksual disakiti. Ketika saya beranjak kuliah, tapi saya diam aja. Saya tidak mau komplain untuk membawa keadilan dan saya juga tidak melihat diri saya sebagai korban. Tapi 2 tahun yang lalu saya menjadi public figure yang merepresentasi KDRT dan saya merasa satu kewajiban untuk perempuan angkat bicara guys.
Nah, dari quote-nya si Amber Heard ini masyarakat jelas sudah bisa nebak ya bahwa yang melakukan KDRT yang dimaksud Amber Heard ini adalah si Johnny Depp guys. Dan karena artikelnya si Amber Heard ini, Johnny Depp ini terkena dampaknya guys. Dia tuh harus di cancel oleh beberapa media massa gitu, dan banyak banget kesempatan dia main di beberapa film besar itu di cancel alias batal guys. Kayak di film Fantastic Beasts, kemudian di Pirates of Caribbean, dan itu tuh semuanya hilang gitu aja gara-gara quote-nya si Amber Heard ini. Padahal ya guys ya, nilai kontraknya si Johnny Depp sama satu film aja itu sekitar 326 miliar gitu loh. Dan yang lebih buruknya lagi ya guys ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang nggak mau atau enggan kerjasama sama Johnny Depp gara-gara artikel dan juga quote-nya si Amber Heard ini guys. Jahat banget ya guys ya. Lanjut nih, pada tahun 2019 Johnny Depp ini nggak tahan lagi ya sama kelakuannya si Amber Heard ini. Akhirnya Johnny Depp ini menggugat Amber Heard tentang artikel yang sempat dia posting atau sempat dia publish di Washington Post Amerika, dan Johnny merasa tuh Amber Heard itu sudah mencemarkan nama baik dan juga ngerugikan dia banget. Tuntutan itu disertai dengan ganti rugi bahwa Amber Heard ini harus membayar Johnny Depp ini sebesar 725 miliar. Dan pengacara Johnny Depp ini juga bilang kalau Amber Heard itu dengan sengaja dia tuh mempublish artikel tersebut dekat dengan jadwal dirilisnya filmnya si Amber Heard, yaitu Aquaman. Jadi di Aquaman itu Amber Heard itu berperan sebagai yang rambutnya merah-merah itu loh. Namanya siapa sih, merah apa kayak gitu ya guys ya. Dan aku akui sih dia di film itu cantik banget, dan juga memang aktingnya bagus banget ya guys ya, kalau buat kalian yang sudah sempat nonton film Aquaman guys. Amber Heard yang dituntut oleh Johnny Depp ini menuntut balik Johnny Depp sebesar 1,5 triliun rupiah atas tuduhan ketika dia main tangan atau main kasar kepada Amber Heard ini. Johnny Depp ini lagi dalam pengaruh alkohol dan juga obat-obatan terlarang guys. Dan di tanggal 19 April 2022 persidangan antara mereka itu baru dimulai, dan persidangan ini rencananya akan berlangsung selama 6 minggu gitu guys. Nah, sekarang aku bakal jelasin ke kalian beberapa penemuan-penemuan yang menarik banget tentang Amber Heard ya selama persidangan mereka itu berlangsung guys. Ini menarik banget, jadi jangan di skip ya guys ya. Yang pertama, Amber Heard itu bilang kalau Johnny Depp itu sudah main tangan ya kan sejak awal mereka berhubungan. Itu menurutnya tuh sejak mulai 2014 sampai 2016 kemana-mana tuh si Amber Heard ini harus membawa concealer dari Milani Cosmetics untuk menutup biru-biru atau kayak lebam-lebam yang ada di wajahnya gitu loh, akibat kekerasan yang dilakukan oleh Johnny Depp. Namun ya guys ya, surprise-nya jadi ada penjelasan dari wakil dari perusahaan Milani Cosmetics mengatakan bahwa concealer yang dimaksud oleh si Amber Heard ini baru saja launching itu di Desember 2017 guys. Dan otomatis ini tuh kan nggak cocok ya guys ya, kalau misalkan dia bilang dia berhubungan dengan Johnny Depp itu mulai 2014 sampai dengan 2016 dan dia memakai concealer tersebut untuk menutupi kayak bekas lebam-lebam sama luka-luka. Tapi kan dari Milani Cosmetics bilang kalau concealer itu tuh baru launching di 2017. Ini adalah kebohongan si Amber yang pertama guys. Dan yang menarik di sini ya guys ya, cara Amber untuk menunjukin tindak kekerasannya Johnny Depp itu dengan menunjukkan cuplikan video gitu loh, dimana Johnny Depp itu memang kelihatan lagi mabuk gitu dan menutup pintu kulkas dengan keras gitu, dan tiba-tiba mengambil HP-nya si Amber karena ketahuan bahwa si Amber ini lagi ngerekam atau ngambil video dia kayak gitu loh guys. Tapi dalam video tersebut tidak terlihat Johnny itu melakukan hal kasar atau main tangan kepada Amber. Dan yang lebih aneh lagi ya guys ya, jadi kenapa di akhir video itu tuh si Amber Heard ini terlihat kayak tersenyum gitu loh, kayak dia kayak ngerasa puas, kayak ngerasa udah lega gitu ngambil videonya si Johnny Depp ini guys. Yang kedua, ketika dia didekati Johnny Depp di video tersebut, dia itu nggak terlihat takut sama sekali gitu. Kalau misalkan dia memang kayak merasa takut sama si Johnny Depp ini, seharusnya kan kayak refleks ya, kalau misalkan kita didekati dengan orang yang kita takuti itu biasanya refleks badan tuh kayak mundur atau apa gitu. Ini enggak guys, jadi si Amber Heard itu kayak terlihat tenang aja, malah dia itu kayak kayak ngelindungin HP-nya gitu yang lagi nge-record si Johnny Depp ini guys. Dan di pengadilan ini baru-baru diketahui bahwa si Amber ini memakai dan take advantage gitu loh dari Johnny Depp. Jadi sebagai contohnya aja kayak Amber Heard yang baru berpacaran sama Johnny Depp itu, dia kan punya adik perempuan tuh yang bernama Whitney Heard. Jadi si Whitney Heard ini itu dengan bebas dia bisa tinggal sama pacarnya di salah satu penthouse milik Johnny Depp itu tuh gratis, dan itu dilakukan selama bertahun-tahun tanpa membayar, dan juga semua itu gratis, mulai air, mulai apapun itu tuh semuanya gratis guys. Nggak cuma itu aja ya guys ya, jadi dua temennya si Amber Heard ini yang bernama Rocky Pennington dan juga Ayo Taylor Wright
yang mereka itu tinggal juga di rumah yang berbeda milik Johnny Depp semua guys, itu juga secara gratis. Aku ampun deh, si Johnny Depp ini benar-benar baik banget ya, cuma sayang dia ketemu sama cewek yang sneaky kayak si Amber Heard ini guys. Lanjut nih, yang ketiga di bulan Maret 2015, tepatnya itu 1 bulan setelah mereka get married gitu, Johnny ini harus ke Australia, harus syuting film bajak lautnya itu. Dan setelah itu Amber itu tiba-tiba menyusul ke Australia dan datang tuh dalam keadaan yang kayak emosi dan lagi marah-marah kayak gitu. Dan Amber ini bilang, kenapa sih kamu suruh aku tanda tangan perjanjian setelah menikah, katanya kayak gitu. Jadi si Johnny Depp ini meminta supaya Amber Heard ini menandatangani perjanjian setelah menikah gitu loh. Jadi dalam perjanjian itu tuh kayak si Amber Heard ini nggak akan mendapatkan harta atau warisan dari si Johnny Depp ini apabila Johnny Depp ini meninggal gitu loh guys. Jadi si Amber Heard ini marah banget sama Johnny Depp, kayak seolah-olah si Johnny Depp ini nggak percaya gitu kan sama si Amber, kenapa namanya tuh nggak ada di warisnya si Johnny Depp gitu loh guys. Tapi Johnny Depp ini bilang itu adalah saran dari pengacaranya dan Amber harus tanda tangani perjanjian itu untuk memprotek asetnya si Johnny Depp ini dan juga anak-anaknya Johnny Depp gitu loh guys. Amber ini marah banget ke Johnny Depp dan merasa Johnny tuh nggak percaya ke Amber Heard, dan saat itu mereka tuh kayak bertengkar hebat gitu. Jadi si Amber ini mulai main tangan, dia mulai mukul-mukul si Johnny Depp ini. Karena si Johnny Depp ini kayak takut ya ngelihat amarahnya si Amber Heard ini, akhirnya dia tuh ngunci dirinya di kamar mandi selama beberapa menit guys. Nah setelah dia merasa aman tuh kayaknya nggak ada lagi suaranya si Amber Heard, dia baru keluar dari kamar mandi dan dia pergi ke sebuah bar gitu dan mulai minum vodka gitu loh guys. Dan tiba-tiba si Amber Heard ini tiba-tiba datang dong dia ke bar itu, dan dia tuh langsung ngambil botol vodkanya si Johnny Depp ini dan langsung ngelempar botol itu ke arahnya Johnny Depp guys. Jadi kalian bayangin ya, dia tuh ngelempar botolnya vodka itu ke arah Johnny Depp, tapi untungnya Johnny itu bisa menghindar dan gak kena ke badannya atau ke mukanya gitu loh. Setelah menghindar, Johnny Depp langsung ngambil lagi tuh botol vodka yang lainnya dan lanjut minum. Tapi si Amber Heard ini dengan amarahnya dan emosinya itu langsung mengambil lagi botol vodka yang diambil oleh si Johnny Depp dan dia melempar lagi tuh ke arah Johnny Depp sehingga mengenai jarinya si Johnny Depp ini guys. Tengahnya, jadi jari tengahnya si Johnny Depp ini sempat berdarah gitu loh guys. Jadi sampai tulangnya tuh kelihatan gitu. Dan Johnny Depp sempat membela diri di persidangan bahwa nggak mungkin ya dia memotong jarinya pada saat kejadian karena ia akan ada konser yang mewajibkan dia tuh bermain gitar, dan hal ini menjadi kesaksian yang kuat banget dari Johnny Depp, dan terbukti yang melakukan kekerasan fisik itu adalah Amber Heard kepada Johnny Depp, bukan sebaliknya guys. Nah yang keempat nih ya guys ya, ada hal yang sedikit menggelikan sih guys menurut aku tentang apa itu, yaitu tentang pup guys. Jadi pada tanggal 21 April 2016 itu kan ultahnya si Amber Heard ini yang ke-30. Dan hari itu tuh kebetulan si Johnny Depp ini lagi ada urusan gitu loh. Jadi dia tuh telat ke acara ultah dinernya mereka gitu, karena ya dia masih meeting kan dengan bisnis manajernya. Dan ini membuat Amber tuh marah banget guys. Jadi ketika Johnny Depp ini datang, dia tuh mulai pukul-pukul Johnny Depp gitu. Dan Johnny ini kayak diem aja gitu loh. Dan setelah si Amber Heard ini puas mukulin dia tuh pergi gitu aja setelah Amber mukulin dia. Dan si Amber yang masih dalam kondisi yang marah banget dan belum puas, sampai keesokan harinya itu kan dia kayak mau keluar gitu kan ke sebuah acara festival gitu. Dia bilang tuh ke security-nya si Johnny Depp bahwa dia memberikan kejutan kepada bosnya tuh hari itu, dan ia tinggalin di tempat tidurnya si Johnny Depp. Dan ternyata ketika hari itu pembantu Johnny Depp itu sedang bersihin rumah, dia ngelihat apa guys? Dia ngelihat ya di sisi tempat tidurnya Johnny Depp itu ada pup yang gede banget guys. Ih, itu jijik banget sih kalau menurut aku, bisa ada pup segede itu di tempat tidur guys. Dan awalnya Amber ini ngaku di persidangan bahwa itu adalah pup dua anjing mereka, namun hal itu dibantah banget oleh Johnny Depp. Dia bilang nih bahwa Johnny tahulah ukuran pup anjingnya karena dia yang membersihin dan dia tahu ukurannya tuh nggak segede itu. Dan akhirnya si Amber Heard itu ngaku lah bahwa itu adalah pupnya dia, dan ia melakukan itu hanya sekedar jokes gitu katanya. Ih, ngeri banget gak sih jokesnya si Amber Heard ini sampai kayak gitu. Dia itu seorang istri ya kan guys, bisa ngejokes kayak gitu. Selanjutnya yaitu tentang donasi ya guys ya. Di sebuah wawancara TV yang aku jelaskan di awal tadi, Amber itu kan sempat mengatakan bahwa 99 miliar uang dari Johnny Depp itu seluruhnya dia sumbangkan ke dua lembaga yang berbeda gitu loh. Jadi yang pertama itu ke rumah sakit anak-anak di Los Angeles, yang kedua itu ke lembaga ACLU. Tapi kenyataannya guys, Amber itu nggak donasi sebanyak itu guys.
Jadi dalam persidangan orang dari ACLU itu mengatakan bahwa Amber hanya mendonasikan sebesar 18,2 miliar. Jadi bukan separohnya dari 99 miliar. Jadi bukan 49 miliar yang dia donasikan. Dan yang mengejutkan lagi, dari 18,2 miliar yang dia sumbangkan, 7 miliarnya itu bukan dari dia, tapi dari Elon Musk. Jadi bukan dari Amber, guys. Karena memang Amber dan Elon Musk itu kan sempat pacaran gitu loh. Dan di sini terbukti lagi ya guys ya, kalau Amber itu suka bohong. Selanjutnya ada juga kesaksian dari security guardnya si Johnny Depp yang bernama Travis. Dia bilang juga di persidangan itu bahwa beberapa kali itu dia ngelihat Amber itu kayak marah-marah, sering marah-marah kepada Johnny Depp itu, memaki-maki dan juga berteriak kepada Johnny Depp. Amber itu bilang Johnny itu pengecut lah, dia bilang Johnny Depp itu ayah yang gak baik lah. Bahkan si Amber Heard ini memang suka banget ngelempar-ngelempar barang gitu loh ke arahnya Johnny Depp. Ini kesaksian dari security guardnya si Johnny Depp, guys. Nah itu tadi beberapa fakta-fakta juga penemuan-penemuan yang kayaknya mind blowing banget ya guys, yang kayaknya benar-benar wow, aku baru tahu nih kalau si Amber Heard itu ternyata kepribadiannya kayak gitu guys. Nah di next video aku bakal info lagi ke kamu dan bakal kasih perkembangan terbaru lagi tentang persidangan antara Johnny Depp dan juga Amber Heard. Jadi jangan kemana-mana dan tetap klik tombol loncengnya supaya nanti aku upload video baru kalian bisa langsung nonton video aku ya guys ya. Makasih banyak udah mau mampir di channel aku dan makasih banyak udah klik video ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menghibur kalian semua dan bisa mengisi waktu luang kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik like, klik share dan juga klik loncengnya supaya tiap aku upload video baru kalian bisa langsung nonton video aku. Makasih banyak udah nonton video aku. Assalamualaikum, dadah.